السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yagtasilu huwa wal mar'atu min nisaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama salah satu istri beliau, tidak disebutkan namanya, itu min ina'in wahidin, dari satu bejana, dari satu ember. Hadis ini dibawakan oleh beliau untuk membantah orang-orang yang mengatakan adanya air apa kemarin Bu? Air musta'mal. Yang benar tidak ada air musta'mal. Artinya air musta'mal itu boleh dipakai apa tidak, Bu? Air musta'mal itu boleh dipakai apa tidak? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Nah, muncul syubhat di tengah masyarakat kita bahwa kalau kita berwudu atau mandi lalu ember kita terkena air dari badan kita, itu air musta'mal, katanya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Yang benar boleh. Yang benar boleh. Jadi itu syubhat. Adanya air musta'mal tidak boleh dipakai lagi adalah syubhat. Masih ingat syubhat itu apa, Bu? Syubhat itu adalah salah, tapi dianggap benar, ya. Jadi syubhat itu adalah dosa. Syubhat itu adalah kebatilan, tapi dianggap hak, dianggap baik. Masih ingat contohnya? Contoh-contoh syubhat, ya? Iya, tahlilan, muludan, sholawat nariyah, kunut subuh, itu semua kan batil semua, salah semua, tapi dianggap benar, dianggap hak, dianggap berpahala. Itu yang disebut syubhat. Kemudian la tuslabut tuhuriyatu minal ma bisyak. Air itu tidak hilang kesuciannya gara-gara ragu. Gara-gara ragu. Ibu punya air seember, mau dipakai wudu, terus muncul keraguan. Jangan-jangan ada yang kencing di sini. Jangan-jangan ini najis. Jangan-jangan. Maka boleh dipakai berwudu air seember itu, Bu? Boleh apa tidak? Boleh. Keraguan itu tidak. Keraguan itu harus dibuang.
Keraguan itu tidak boleh membikin kita meninggalkan amal. Ketika mengatakan ini najis, ini tidak suci, ini tidak sah, tidak boleh berdasarkan dugaan, keraguan. Ya. Ikuti hukum asalnya. Waktu itu kita bahas hukum asal air adalah suci apa najis, Bu? Suci. Hukum asal tanah, debu, suci apa najis? Suci. Hukum asal seluruh benda di muka bumi ini adalah suci. Apa istilahnya kemarin? Al-bara'atul asliyah. Al-bara'atul asliyah adalah hukum asal. Hukum asal seluruh benda di muka bumi ini adalah suci. Oleh karena itu, ketika ibu nemu air, mendapatkan debu, dapat pakaian, sarung, ini, itu, maka semuanya adalah suci. Untuk mengatakan sarung ini najis, pakaian ini najis, air ini najis, harus ada satu di antara tiga. Harus ada satu di antara tiga. Apa? Yang tiga itu apa? Bau, warna, rasa. Bau, warna, rasa. Rasa, bau, warna. Boleh dibolak-balik, ya. Tidak harus berurutan. Bau, warna, rasa. Salah satu, maksudnya bau apa, Bu? Bau najis, warna najis, kemudian rasa najis, maksudnya basah, ya. Basah najis. Ketika tidak ada tiga hal itu di pakaian ibu, di mukena ibu, maka wajib diyakini bahwa mukena ibu adalah suci. Walaupun ibu tahu ini kemarin kena kencing, gitu. Kemarin kena kencing, saya taruh, kok sekarang nggak ada bau, nggak ada rasa, nggak ada warna, maka kita yakini bahwa mukena itu adalah suci, gitu. Kan bisa saja kena air hujan kemudian kering lagi, atau ada yang nyuci, kita nggak tahu, ya kan? Karena membersihkan najis, menghilangkan najis tidak harus dengan apa, Bu? Tidak harus dengan niat. Kalau wudhu nggak niat, sah apa tidak, Bu? Wudhu nggak niat nih. Mandi junub nggak niat, sah apa tidak? Nggak sah. Sholat nggak niat, sah apa tidak? Tidak sah. Ya. Ibu junub misalnya, ya, harus mandi. Ibu sebelum mandi itu jalan-jalan di pinggir kali misalnya, atau pinggir kolam, lalu kepleset, nyebur, basah semua. Sekalian mandi, kemudian pakai pakaian. Setelah pakai pakaian, ibu ingat, oh iya, tadi saya junub, kan udah mandi barusan, ya. Ibu masih junub, apa sudah hilang junubnya? Iya, masih junub. Karena tidak sah mandi junubnya, karena tidak niat.
Karena mandi junub, wudu, sholat, saum, tawaf, sa'i, semuanya harus dengan niat. Gitu ya. Ibu harus mengeluarkan zakat 2,5%. Setelah dihitung-hitung, kira-kira 2,5 juta misalnya, hartanya 100 juta, gitu ya. Besok aja dah, ya. Besok aja dah, gitu. Lupa. Sore itu ada orang butuh pertolongan, terlilit hutang, ya, terlilit hutang. Kemudian dia didatangi orang-orang hitam, ya, ngancem, kalau tidak bayar sekarang 2,5 juta saya bawa misalnya. Itu tetangga ibu kasihan, lalu dikasih 2,5 juta, ya, niatnya nolong, ya sodako, gitu ya. Lupa kalau ibu punya kewajiban zakat 2,5%, gitu. Udah dikasih, udah selesai. Besok paginya inget, iya ya, saya kan sudah ngasih 2,5%, ya, 2,5 juta. Berarti saya sudah tidak wajib lagi membayar zakat. Betul Bu? Iya, salah. Ibu belum bayar zakat 2,5%. Kenapa? Iya, tidak niat. Amal itu harus dengan niat. Nah, satu lagi contoh. Contohnya yang tadi saya ulang. Mukena ibu terkena air kencing anak, najis, ya. Lalu ibu pisahin dari yang tidak terkena najis, tidak dimasukin ke mesin cuci, ibu taruh di jemuran misalnya. Nggak selang lama hujan lebat, ya. Ibu pergi misalnya entah kemana, habis hujan lebat, terang benderang, panas. Besoknya baru ingat punya mukena najis yang harus dicuci. Ibu ambil mukenanya, ternyata sudah kering. Karena setelah hujan deras itu matahari panas terik sehingga kering. Najisnya hilang, nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak ada warnanya, ya. Bolehkah ibu pakai mukena tersebut untuk sholat? Padahal ibu tidak berniat untuk menghilangkan najis itu. Gimana berniat orang yang membersihkan hujan? Bolehkah dipakai untuk sholat? Jawabnya boleh. Kenapa? Kok beda dengan junub tadi? Kok beda dengan zakat tadi? Karena membersihkan najis tidak harus niat. Walaupun tidak niat, tetapi hilang dengan sendirinya itu najis, boleh dipakai. Gitu ya. Li'annal asla at-taharatu wa mata syakka bana 'alal yakin. Karena ketika sebuah benda itu hukum asalnya adalah suci, maka ketika muncul keraguan,
tidak menghilangkan hukum asal. Paham Bu ya? Oleh karena itu penting memahami hukum asal. Kita sudah tahu tadi, semua benda di muka bumi ini hukum asalnya apa tadi Bu? Najis apa suci? Suci. Seluruh makanan, minuman di muka bumi ini hukum asalnya halal apa haram? Halal. Jadi mau makan ini, makan itu, makanan yang tidak dikenal, ibu baru ketemu, baru lihat, semuanya halal. Mengatakan makanan itu haram harus ada dalil. Ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak boleh ragu, ya. Mau makan ini, makan itu, binatang ini, binatang itu, ya. Kan banyak binatang yang di zaman Nabi tidak ada, ya. Bek-bek mungkin, soang mungkin. Di zaman Nabi tidak ada. Kok berani kita makan? Nah, jawabnya, karena hukum asal makanan adalah halal. Hukum asal ibadah? Masih ingat? Hukum asal ibadah sebaliknya haram. Jadi sholat haram, puasa haram, tawaf haram, sa'i haram, azan, qomat haram. Kecuali diperintah oleh Allah dan Rasulnya, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini hukum asal yang sangat mudah, mendasar, banyak yang nggak paham. Emang apa salahnya saya sholat 2 rakaat ketika ulang tahun? Kan baik. Ya. Walaupun Nabi tidak melakukan, kan baik. Berarti dia nggak paham bahwa hukum asal ibadah adalah haram. Maka tidak boleh ada sholat yang belum pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Sholat di hari kelahiran, puasa di hari kelahiran, sholat puasa di hari pernikahan, maksudnya memperingati pernikahan ya, bukan setelah akad nikah. Kalau sholat 2 rakaat setelah akad nikah, mempelai laki dan perempuan, sunnah apa bid'ah Bu? Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Bagi mempelai setelah akad nikah, disunnahkan sholat 2 rakaat. Ini memperingati hari pernikahan, sholat 2 rakaat. Diperingati, ya ini bid'ah haram. Termasuk sujud syukur, ya. Bang ingat gak? Ini tanggal berapa? Oh tanggal 10. 10 apa? 10 Dzulqa'dah. Hari apa bang? Masih ingat? Itu hari pernikahan kita. Oh mari kita bersyukur, kita sujud syukur. Betul Bu? Salah. Sujud syukur itu ketika baru saja mendapatkan nikmat. Bukan pengulangan. Gitu ya. Ketika 17 Agustus 1945 dibacakan proklamasi oleh Soekarno-Hatta, kaum muslimin senang pada sujud syukur. Ini sunnah apa bid'ah? Sunnah. Ya kan nikmat, ya kan? Kemarin-kemarin masih dijajah, sekarang sudah merdeka. 17 Agustus 1945. Lah kalau 17 Agustus 1946, setahun kemudian sujud syukur lagi, sunnah apa bid'ah? Itu yang bid'ah. Apalagi 17 Agustus tahun 2025, 2024, udah jelas bid'ah. Ya. Karena sujud syukur sekali lagi dilakukan ketika baru saja mendapatkan nikmat.
bukan pengulangan, ya. Pengulangan sebulan sekali, setahun sekali, 10 tahun sekali, itu namanya bid'ah. Wa illam yatayaqqan taharatuhu wala najasatuhu fa yutawadda'u minhu bittifaqil ulama. Jika tidak yakin, jika tidak yakin ada najis, nggak yakin, sekedar ragu-ragu doang, maka jangan meneruskan keraguan itu. Artinya tolak, ya. Jangan-jangan ada kencing, jangan-jangan ada najis, jangan-jangan ini nggak sah, buang, ya. Jangan berdiri di atas keraguan, ya. Maka kalau ibu sholat, sepertinya kentut nih, sepertinya keluar air kencing, jangan dianggap, jangan dianggap. Kalau kita teruskan, batalin, wudu lagi, sholat lagi, itu setan seneng. Dan sengaja setan bikin seperti itu, dibikin was-was, ya. Karena agama kita itu agama yang benar, ya. Setan, iblis tahu nggak, Bu, kalau Islam ini agama yang benar? Iblis tahu nggak, Bu? Tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak ada modal untuk menggoda, ya. Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, itu semua agama batil, akan kekal di neraka. Iblis tahu nggak, Bu? Iblis tahu nggak? Hah? Kok ragu jawabnya? Ya tahu persis. Kalau nggak tahu, ya gimana? Iblis itu tahu mana yang hak, mana yang batil. Jadi Islam itu satu-satunya agama yang benar. Iblis tahu. Oleh karena itu, kaum muslimin seringkali dibikin was-was oleh iblis. Dan banyak saudara-saudara kita, mungkin ibu pernah ngalami, udah mau takbir diulang lagi, udah mau takbir diulang lagi, was-was. Siapa yang bikin? Setan, iblis, gitu. Udah wudu lagi, udah wudu lagi, jangan-jangan nggak sah, jangan-jangan nggak sah, sepertinya nggak sah nih. Nah, itu yang membuat seperti itu iblis, biar capek, biar kesel, gitu. Ibu pernah dengar ada pendeta, pastor, orang Konghucu ibadah was-was? Pernah dengar? Pernah dengar? Nggak ada. Nggak ada. Orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu, orang Yahudi, Nasrani ke gereja was-was. Tadi ke gereja kebaktian sah apa enggak ya? Maju mundur sah? Nggak ada. Nggak ada. Begitu juga orang-orang yang nyembah apa itu tapekong, kemudian pakai dupa, ya. Ini udah sah belum ya? Diulang lagi. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Bu? Kenapa nggak ada, Bu? Ya karena iblis tahu bahwa itu batil, calon penghuni neraka. Ngapain dibikin was-was? Oleh iblis justru dibikin tenang, nyaman, mantap, nggak ragu-ragu. Karena iblis tahu mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu, ketika ada seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasul, ada was-was di hatiku yang kalau aku ucapkan, aku nggak sampai hati." Jadi ada pikiran nggak gitu. Mungkin ibu pernah mengalaminya. Bener nih, Tuhan ada nih. Bener nih, Allah berkuasa nih. Bener nih, ada seperti itu. Apa iya ya? Apa iya? Ada sahabat yang mengadu kepada Nabi, ada pikiran dalam hatiku yang aku tidak sanggup untuk mengungkapkannya, malu mungkin, ya. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Zaka sorihul iman.
Itu bukti bahwa engkau ini beriman. Maka oleh iblis digoda, oleh iblis dibikin gak tenang, oleh iblis dibikin ragu-ragu. Adapun agama-agama sesat calon penghuni neraka, gak ada iblis menggoda ketika mereka beribadah. Justru dibikin tenang, dibikin nyaman, dibikin mantap, bahagia gitu. Alhamdulillah, Rasulullah memberikan senjata kepada kita untuk menangkal was-was setan, was-was iblis. Ya, dengan apa? Nah, ini dengan ilmu seperti ini. Akhirnya kita buang. Kalau ibu nanti merasa was-was karena sesuatu, cepet-cepet dibuang, jangan diteruskan. Butuh lagi jangan nih, butuh lagi jangan ya. Batalkan jangan nih, batalkan sepertinya nggak sah. Jangan diikuti. Nanti keterusan. Nanti yang tadinya sehari 2 kali jadi sehari 5 kali. Lama-lama sehari 7 kali. Lama-lama jadi kasihan. Saya pernah melihat orang kasihan sekali was-was itu. Sampai mau sholat itu, sampai imam udah rukuk, dia belum kelar Allahu Akbar, takbir gitu. Udah begitu yang pakai usolli lagi, usolli Allahu Akbar, usolli Allahu Akbar, usolli. Udah usollinya bid'ah, dibikin was-was oleh iblis dan dia mengikuti. Ya. Tahulah kita dari sini untuk menghilangkan was-was, jalannya adalah ilmu, ya kan? Dengan ibu mengetahui ilmu seperti ini dari para ulama, dari Nabi, nah ibu hilangkan was-was itu. Coba kalau nggak punya ilmu seperti ini, ya daripada sholatnya nggak sah, mendingan diulang lagi. Nah, daripada wudunya nggak sah, mending diulang lagi. Ngulang cuman paling berapa menit. Nah, itu namanya nggak berilmu. Itu namanya nggak berilmu. Kalau berilmu jangan diulang, wudunya jangan diulang, sholatnya jangan diulang, kecuali jelas-jelas ingat tadi saya belum wudu, ingat tadi saya sudah kentut, ingat tadi saya belum mandi junub. Itu sebagaimana Umar bin Khattab mengulang lagi sholatnya karena jelas-jelas lupa belum mandi junub. Ya. Adapun berdasarkan keraguan-keraguan, jangan, tidak boleh diikuti. Ya, kita lanjut. An-najasatul lati waradan nasu biha. Macam-macam najis yang berdasarkan nas. Macam-macam najis yang berdasarkan nas. Yang pertama, yang kedua dijadikan satu oleh beliau, yaitu kotoran manusia dan air kencing manusia. Jangan bilang air kencing ya, air kencing manusia. Berarti air kencing binatang. Untuk mengatakan najis harus ada dalil. Untuk mengatakan tidak najis, haruskah pakai dalil? Haruskah? Ini enggak najis nih, ini enggak najis nih, ini enggak najis. Enak aja bilang enggak najis, mana dalilnya? Betul? Betul? Salah. Mengatakan ini tidak najis, ini tidak najis, ini tidak najis, tidak perlu bawa dalil. Yang harus bawa dalil yang mengatakan ini najis, ini najis. Kenapa? Kenapa? Tadi karena hukum asal seluruh benda di muka bumi adalah tidak najis. Termasuk benda cairan yang keluar dari badan manusia, ya. Air mata misalnya, ludah misalnya, darah misalnya. Hukum asalnya najis apa tidak najis? Tidak najis, ya.
tidak najis. Walaupun ada cairan atau benda keluar dari manusia, hukum asalnya tidak najis. Untuk mengatakan najis harus dengan dalil. Nah, yang ada dalil sekali lagi, air kencing dan kotoran manusia, bukan binatang. Mustahil Nabi menyuruh orang minum air najis. Kan waktu itu kita bahas, yang najis pasti yang najis haram. Yang najis pasti haram. Yang haram pasti najis? Betul? Apakah yang haram pasti najis? Betul? Tidak. Banyak haram tapi tidak najis. Ya kan? Ya darah. Darah kan haram. Apakah darah najis? Sudah kita bahas kan? Darah manusia ya, bukan darah haid. Darah manusia kan jelas haram. Najis? Tidak. Tidak. Waktu itu kita bahas kan? Ada seorang sahabat yang sedang qiyamul lail, salat malam, di kakinya mengeluarkan darah karena terkena anak panah. Dia terus melanjutkan salatnya sampai selesai. Ya, tentu khabar ini sampai kepada Nabi. Yang jelas pasti Allah tahu ya. Allah diam saja. Jika itu najis, tentu Allah akan menurunkan wahyu pada Nabi karena Nabi masih hidup. Ya. Ya Muhammad, katakan kepada kaum muslimin bahwa darah adalah najis. Enggak ada. Enggak ada, ya. Beda ketika para sahabat bertanya-tanya tentang gimana sih khamr itu, gimana sih judi itu, gitu. Langsung dijawab oleh Allah. Ketika ada kejadian dan kejadian itu sebuah kesalahan dan Rasulullah masih hidup, wahyu belum putus, pasti turun ayat menjelaskan kesalahan itu, bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar. Kapan Nabi memerintahkan orang minum air kencing? Tapi bukan air kencing manusia, itu najis, pasti haram. Air kencing unta. Berarti air kencing unta pasti tidak najis. Sebab kalau najis pasti haram. Mana mungkin Rasulullah Muhammad SAW menyuruh seseorang minum sesuatu yang haram. Tidak mungkin. Ya. Unta itu kan sekedar contoh. Selain unta ya ada kambing, ada sapi, ada kucing, ada kerbau, sama. Air kencingnya, kotorannya tidak najis. Mengatakan najis harus bawa dalil. Kalau tidak ada dalil, maka kembali kepada hukum asal. Begitu ya. Cara memahaminya, pengambilan dalilnya seperti itu, Bu. Idza wati'a ahadukum bina'lihi al-adza fa inna at-turaba lahu tahurun. Ini salah satu dalil yang dijadikan hujah oleh beliau bahwa air kencing manusia dan kotoran manusia najis. Tapi ketika kain ibu, ya, gamis ibu kan nyengser tuh, kan para sahabiah semuanya pakaiannya nyengser semua.
Mereka menutup aurat telapak kakinya tidak dengan kaos kaki. Tidak seperti wanita-wanita muslimah hari ini menutup aurat telapak kakinya dengan kaos kaki. Padahal waktu itu kalau tidak salah pernah kita bahas, apakah kaos kaki bisa menutup aurat? Bisa, Bu? Iya, kaos kaki hanya bisa menutup kulit, tidak bisa menutup bentuk. Ibu tahu aurat perempuan itu, ya laki-laki juga ya, itu apa dan apa? Betulkah aurat perempuan itu cuman kulit? Betul, Bu? Kulit perut, kulit dada, kulit leher, kulit paha, kulit betis, harus ditutup semua, itu aurat. Betul, Bu? Kalau betul, berarti orang-orang yang apa ya contohnya? Naik sepeda. Ya. Orang-orang naik sepeda kan pakaiannya begitu tuh. Iya kan? Tutup semua. Pakai jilbab, jilbabnya nempel, dimasukin ke kerah, pakai baju semua nempel ke badan semua, kaos kaki ya. Wanita yang naik sepeda dengan cara seperti itu, kulitnya nggak ada yang kelihatan, cuma wajah saja, wajah kan nggak aurat, ya, cuma wajah doang yang kelihatan. Apakah wanita seperti itu yang naik sepeda sudah nutup aurat? Belum. Dari sini tahulah ibu bahwa aurat wanita terutama bukan cuman kulit, tapi kulit dan bentuk tubuh gitu. Jadi bentuk leher harus ditutup, bentuk dada, bentuk perut, bentuk paha, bentuk betis, bentuk telapak kaki, semua harus ditutup. Nah, kembali ke kaos kaki. Kaos kaki insya Allah bisa menutup kulit telapak kaki, tapi apakah bisa menutup bentuk? Kalau bisa ya silakan gitu. Ibu mesen atau beli kaos kaki yang gombrong. Kalau ada, cari kaos kaki yang gombrong. Itu bisa buat sholat. Lah kalau kaos kakinya cuma bisa menutup kulit, tidak bisa menutup bentuk, ya nggak bisa dipakai buat sholat, nggak sah. Gitu ya. Maka sekali lagi, para sahabiah tidak ada yang mengandalkan kaos kaki. Gitu. Para sahabiah, sahabat-sahabat wanita itu untuk menutup aurat, terutama bagian bawah telapak kaki, itu dengan cara berpakaian nyengser, ya. Awalnya mereka menyisakan sejengkal. Rasulullah kan tambah sejengkal biar auratmu tidak terlihat. Beberapa sahabiah mengatakan, kalau cuman sejengkal ya Rasul, masih terlihat, gitu ya. Akhirnya gimana caranya supaya telapak kaki wanita itu tidak terlihat lebih dari sejengkal. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau terkena najis? Ya, namanya di jalanan mungkin ada najis, ya. Kata Nabi, nah ini jawabnya ini, fa innat turaba lahu tahurun. Ya. Ketika terkena najis, lalu terkena debu, terkena tanah. Nah, tanah itulah menghilangkan najisnya. Paham, Bu, ya? Jadi tanpa dicuci, ketika seorang wanita pakaiannya nyengser lalu terkena najis, nggak masalah. Nanti akan hilang
apabila terkena tanah. Kan pasti terkena tanah, ya kan? Nah, ini luar biasa para sahabiah dalam menjaga aurat. Masih ingat wanita hitam yang suka ayan, Bu? Ingat ya? Nah, itu ketika memohon kepada Nabi, karena kan dia milih, tadinya kan minta sembuh. Setelah Nabi jamin masuk surga, kalau tidak sembuh, dia milih tidak sembuh. Nah, berarti dia siap. Besok, lusa, pekan depan akan ayan terus. Nah, ketika ayan itu, hal yang pertama kali dia ingat, ayan kan pasti jatuh, ya kan? Namanya ayan jatuh. Nah, hal yang paling dia ingat ketika kumat ayannya itu, apa, Bu? Aurat. Aurat. Ya. Ya Rasul, mohonkan kepada Allah supaya setiap kali aku ayan, auratku tidak tersingkap, pakaianku tidak terbuka, gitu. Jadi perempuan ini tidak memikirkan bagaimana kepalanya terbentur apa, kemudian wajahnya terbentur apa, enggak kepikiran. Yang kepikiran oleh wanita ayan ini adalah jangan sampai ketika aku kumat ayan, auratku terlihat. Itulah sahabiyah. Wa ammal baulu, adapun hadis dari air kencing najis, anna a'rabiyan bala fil masjid. Diambil dalil bahwa ada seorang Arab Badui. Arab Badui tahu, Bu, ya? Jadi orang-orang yang tinggal di pegunungan, jauh dari perkotaan, jauh dari pendidikan, jauh dari rasa malu. Ya, nggak ada rasa malunya. Para sahabat senang ketika datang orang Arab Badui, lalu bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu kepada Nabi SAW. Para sahabat senang. Kenapa senang, Bu? Kenapa senang? Merasa terwakili. Itu. Karena para sahabat itu saking takzimnya kepada Nabi, saking hormatnya kepada Nabi, mau nanya ini sungkan, mau nanya itu malu. Itulah sahabat. Nah, adapun orang Arab Badui ini nggak ada rasa malu. Nanya ini, nanya itu, dan dijawab oleh Nabi SAW. Maka para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, ikut dengerin jawabannya, merasa terwakili. Nah, di sini ada riwayat orang Arab Badui di masjid. Ngapain, Bu? Pernah dengar? Kencing. Namanya juga Badui, iya kan? Jauh dari pendidikan, jauh dari peradaban, jauh dari rasa malu, ya, kencing. Oh, para sahabat marah, mau dikejar, ya. Kata Nabi, da'uhu wa la tuzrimuhu. Biarin dulu, jangan diputuskan kencingnya, ya. Kata Nabi, biarkan sampai kencingnya selesai. Ini luar biasa kesabaran dan akhlak Nabi SAW. Biarkan. Nah, setelah selesai, falamma faragha da'a bidalwin min ma'in. Setelah si Badui ini selesai kencing, Nabi minta seember air. Nabi minta ember yang ada airnya. Fasabbahu alaih, untuk disiramkan ke yang dikencing itu, ya. Dengan demikian kan meresap ke bawah, gitu ya. Kan hari itu kan belum di plester, belum di keramik, artinya masih pasir, ya. Maka Rasul dan para sahabat seringkali sholat itu,
wajahnya berpasir, ya, dan tidak dibersihkan kecuali setelah salam, ya, dan tidak dibersihkan kecuali setelah salam. Setelah salam dibersihkan. Ini adalah waqiatul ain, bukan sunnah. Maka kalau ibu selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu mengusap kepala, sunnah apa bid'ah? Sunnah apa bid'ah? Bid'ah apa sunnah? Iya, bid'ah. Nggak ada sunnahnya. Kecuali ibu sujud, karpetnya penuh pasir, ya, jangan diusap ketika sedang sholat. Ya, diusap juga percuma, nanti nempel lagi. Orang sujud terus kan. Nah, diusapnya setelah selesai sholat. Tapi kalau karpetnya bersih, keramik bersih, ya ngapain? Habis salam diusap. Orang nggak ada apa-apanya wajahnya, ya kan? Itu bid'ah. Ya. Ya, untuk madhi dan wadi nanti kita lanjut. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin wadhi dan madhi kita selesaikan sekarang. Nanti kita lanjut dengan darah haid, ya. Ma'un raqiqun lazajun yahruju inda syahwatin. Madhi adalah air yang tipis, maksudnya sedikit, lengket, keluar karena syahwat yang sedikit. Ini ada pada laki-laki dan perempuan. Yakunu lirrajuli wal mar'ati. Bahkan di wanita lebih banyak. Wa huwa fin nisa'i aktsar, lebih banyak. Wa hadza najasun bittifaqil ulama. Ini jelas najis. Para ulama sepakat, bukan karena kesepakatan ulama, ya, tapi karena dalil. Karena Nabi menyuruh untuk membersihkannya. Ya. Yugsalu dzakaruhu wa yatawadda. Ketika Nabi ditanya tentang orang yang mengeluarkan madhi, beliau menjawab harus dicuci dzakarnya dan setelah itu berwudu. Kemudian wadi, wa huwa ma'un abyad sakin, putih. Kalau tadi bening, ya, ini putih. Yahruju ba'dal baul, biasanya keluar setelah kencing. Wa huwa najasun, ini pun najis. Ya, ini biasanya pada laki-laki. Ini menunjukkan tentang kekuatan seorang laki-laki. Maka dikatakan Ali bin Abi Thalib, orang yang sangat kuat tenaganya, tentu tidak sekuat Rasulullah, ya. Itu rajulun mazza'un, laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi. Dan beliau, Ali bin Abi Thalib, bertanya tentang madhi ini lewat orang. Tidak berani langsung pada Nabi, malu. Ya. Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa malu? Kenapa harus lewat orang?
Karena mantunya sendiri, gitu. Rasulullah itu apanya Ali bin Abi Thalib? Iya, mertuanya kan. Nah, dari sini keluar hukum, mertua dengan menantu itu tidak sebebas teman dengan teman tentunya, ya kan? Ada sesuatu yang bikin malu. Ya, silakan pertanyaan.